Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada dan senang sekali kali ini kami menyapa Anda dalam program Bincang Hukum. Kali ini bersama saya Briansyah Dewandri dan pembahasan topik yang akan kami berikan kepada Anda sangat menarik sekali yaitu terkait program pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 di mana program peraturan daerah nanti akan mencakup regulasi tentang isu-isu sosial, ekonomi, lalu juga adanya regulasi tentang pemerintahan dan lain sebagainya yang patut kita bersama-sama siapkan dan juga simak. Untuk membahasnya, kami bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kami. Beliau adalah Ibu Sulistianingsih SHMH, selaku perancang perundang-undangan ahli media dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dan juga bersama dengan Bapak Yordan M. Bataragoa STMSI, beliau selaku Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur. Bu Sulis, Pak Yordan, terima kasih banyak sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Ini luar biasa, ini kita membahas tentang sebuah rancangan peraturan daerah nantinya punya sangkut pautnya terhadap masyarakat. Tapi ke Bu Sulis terlebih dahulu untuk menanyakan di awal adalah sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan program pembentukan peraturan daerah ini Bu? Iya, jadi yang dimaksud dengan program pembentukan peraturan daerah itu biasa disingkat Propemperda, itu adalah instrumen perencanaan pembentukan program peraturan daerah provinsi dan kabupaten kota yang disusun secara tersusun rapi, terencana, dan sistematis. Lalu tahapan-tahapan seperti apa Bu? Biasanya Propemperda lalu juga jadi perda itu sebenarnya ada prosesnya seperti apa sih Bu? Kalau Propemperda itu jadi masih daftar Mas, daftar, draft gitu, daftar perencanaan yang isinya rencana-rencana perda yang akan dibahas, yang akan dibentuk seperti itu. Jadi kalau tahapan awalnya ya, kalau dari kami, dari eksekutif itu pada bulan September itu selalu kita bersurat kepada perangkat daerah di Jawa Timur. Nah di situ supaya mereka mulai mempersiapkan akan mengajukan perda apa saja di tahun depan. Kemudian berita berikutnya kita adakan DES. Nah DES itu mereka kan yang sudah mempunyai judul itu kita tanya, judul ini apakah sudah ada konsepnya, sudah ada anggarannya, sudah ada rumusannya, seperti itu. Karena kalau hanya ngajukan judul saja, sampai 1 tahun lewat, itu nggak akan terlaksana perdanya, nggak akan jadi. Jadi tahapannya seperti itu, setelah masuk, selesai DES, kita kirim ke DPRD. Oke. Iya, nah DPRD ada di tempatnya Pak Yordan ini, di Bapemperda, Badan Pembentukan Produk Hukum Daerah ini. Baik. Ya, kemudian berlanjut, dibawa ke paripurna di DPRD, ditetapkan dengan keputusan Ketua DPRD. Jadi, baik. Ya. Berarti di awal dari September kemarin ya Bu ya? Iya, ini ya? Kalau untuk tahun 2025, awalnya dari September 2024. Nah, programnya ini dicanangkannya program pembentukan peraturan daerah ini kapan Bu? Mulai sekarang atau seperti apa? Harus sebelum perda tentang anggaran pendapatan daerah ditetapkan. Ya, karena penganggarannya harus ada di perda tersebut. Kalau kita nyusun akhir tahun 2024 kemarin, tapi belum ada penganggarannya, ya di 2025 tidak bisa dikerjakan. Baik. Nah itu biasanya di bulan-bulan apa kalau 2025 Bu untuk tadi yang anggaran penetapan APBD itu kan di akhir Desember. Baik. Nah jadi ini harus sudah selesai di awal bulan Desember untuk Propemperdanya. Oke. Jadi ini ngebut ya berarti ya Bu ya. Tadi saya lihat juga ada daftar-daftar yang pengajuan dari draft dari pemerintah provinsi, perangkat daerah, lalu juga dari DPRD juga ada draftnya apa saja nanti dibahas. Baik, saya ke Pak Yordan sekarang. Pak Yordan, sebagai Ketua Bapemperda nih, boleh dijelaskan nih Pak, apa sih urgensi program pembentukan peraturan daerah ini seperti apa? Iya, jadi salah satu fungsi dari DPRD adalah fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah. Namun negara kita ini menganut sistem pembagian kekuasaan di mana fungsi legislasi itu tidak dapat dijalankan sendiri oleh DPRD, harus bersama-sama dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, supaya sinkron, supaya terencana, bisa terselesaikan, maka
sebelum tahun itu berjalan sudah harus ada perencanaan apa-apa saja perda yang hendak direalisasi pada tahun tersebut. Jadi kita susun namanya Propemperda, program pembentukan peraturan daerah, itu sebelum tahun persidangan itu berjalan. Jadi kita tahu, udah 1 tahun itu ada 3 masa sidang ya. Jadi kita juga sudah merencanakan dalam masa sidang pertama itu perda apa saja yang hendak direalisasi, kemudian masa sidang kedua, masa sidang yang ketiga ya. Jadi sudah terencana. Nah, dengan perencanaan yang baik itu kita harapkan semua perda yang direncanakan itu bisa terrealisasi. Baik. Nah, itu kan ada beberapa poin-poin ya Pak Yordan ya. Nah, nanti ketika ada pembahasan rapat paripurna itu, apakah nanti poin-poin tersebut nanti akan menjadi perda atau mungkin bisa jadi hanya beberapa saja Pak yang jadi perda? Biasanya itu seperti apa Pak? Nah, kita ingin semua yang ada di Propemperda itu bisa terrealisasi. Ya, jadi kita berharap 100%. Karena sebetulnya realisasi dari Propemperda ini juga menjadi salah satu ukuran dari Indeks Demokrasi Indonesia. Ya, jadi seberapa mampu kemudian daerah itu menyelesaikan, merealisasikan rancangan peraturan daerah yang sudah direncanakan pada akhir tahun sebelumnya. Jadi 100% kita harapkan. Harapannya 100%. Ya. Baik Pak Yordan dan pemirsa, kali ini kami juga punya narasumber yang baru saja hadir di samping kami. Beliau adalah tenaga ahli Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Rusdianto Sesung SH.MH. Pak Rusdianto, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, ini luar biasa. Semakin melengkapi pembicaraan kita dari berbagai macam sisi agar kita lebih memahami terkait program pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Tadi Bu Sulis dan juga Pak Yordan sudah menjelaskan tentang mengawali apa sih sebenarnya Propemperda ini dan juga urgensinya. Mungkin sekarang saya ke Mas Rusdianto nih. Mas Rusdianto, bagaimana tahapan pembentukan program pembentukan peraturan daerah ini secara tahapan-tahapannya seperti apa aja sih Mas? Baik, makasih Mas Bram. Jadi program pembentukan perda ini masuk dalam tahapan perencanaan pembentukan perda. Pembentukan perda itu ada 5 tahap: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan pengesahan, dan pengundangan. Nah, program pembentukan perda ini masuk di tahapan perencanaan. Kalau dalam proses penyusunannya itu dibagi 2. Ada Propemperda yang diinisiasi oleh DPRD maka dikoordinasikan oleh Bapemperda. Ada yang diinisiasi oleh gubernur atau kepala daerah maka itu nanti dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Untuk yang diinisiasi oleh DPRD dan dikoordinasikan oleh Bapemperda, maka Bapemperda biasanya sekitar bulan September tahun berjalan atau Oktober itu selalu mengirimkan surat kepada alat kelengkapan dan fraksi untuk meminta usulan-usulan Propemperda atau program pembentukan perda yang akan direncanakan untuk dituangkan dalam Propemperda tahun berikutnya. Misalnya untuk Propemperda 2025 itu biasanya Bapemperda bersurat ke AKD itu di bulan September. Nah, baru kemudian nanti ada usulan dari alat kelengkapan apakah mempertahankan Propemperda yang sebelumnya kalau itu belum selesai dibahas atau ada usulan baru. Nah, biasanya kita 3 tahun kalau itu belum diselesaikan maka kita drop dari Propemperda. Nah, nanti setelah selesai dari DPRD, kemudian gubernur mengusulkan, maka nanti Bapemperda bersama dengan Biro Hukum itu akan melaksanakan rapat koordinasi. Dari hasil rapat koordinasi itu maka termuat rancangan Propemperda. Baru kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk diparipurnakan, ditetapkan di dalam keputusan DPRD tentang program pembentukan perda. Akhirnya lahirlah sebuah perda baru begitu nanti? Masih perencanaan, Mas. Itu masih perencanaan? Masih perencanaan, perda apa saja yang akan dibuat di tahun berikutnya. Itu ditetapkan sebelum penetapan perda APBD. Oh iya. Nah, biasanya kita kan menetapkan perda APBD itu ada kebiasaan atau fatsun di Jawa Timur itu Hari Pahlawan, 10 November. Biasanya begitu. Nah, biasanya itu di hari yang sama atau sehari sebelumnya itu penetapan Propemperda. Misalnya Propemperda 2025 itu ditetapkan di bulan November atau Desember 2024 gitu. Nah, itu baru nanti dijadikan dasar untuk menyusun perda di tahun 2025. Oke.
Pak Rusdianto, kalau kita lihat poin-poin dari yang saya baca program pembentukan peraturan daerah 2025 ini, ada judi online, ada pinjaman online juga ya. Yang paling atas saya baca di situ mungkin ada beberapa tentang pertanian dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana sih bisa agar program peraturan daerah ini langsung nantinya kena ke masyarakat manfaatnya itu? Biasanya pertimbangan-pertimbangan apa saja Pak Rusdianto selama ini kalau melihat program peraturan daerah itu? Memang dalam penyusunan Propemperda itu kan kita menyusun daftar rancangan perda yang akan dibahas dalam 1 tahun. Betul. Itu dari 4 skala prioritas. Yang paling awal itu adalah, yang paling pertama itu adalah perintah perundang-undangan yang lebih tinggi. Oke. Yang kedua itu rencana untuk merealisasikan rencana pembangunan daerah. Yang ketiga untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan. Baru yang keempat aspirasi masyarakat daerah. Mungkin yang Mas Bram tanyakan ini yang keempat ini. Iya, Bagaimana suatu rancangan perda itu bisa betul-betul merupakan aspirasi atau merupakan kebutuhan dari masyarakat. Nah, itu biasanya didapatkan berdasarkan usulan dari alat kelengkapan DPRD, termasuk juga dari anggota atau kelompok anggota DPRD, itu yang didapatkan dari kunjungan kerja di dapilnya, dari reses, rapat dengar pendapat umum, begitu. Aspirasi masyarakat ini disampaikan melalui demonstrasi, termasuk juga gejala-gejala sosial dan politik yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Misalnya hari ini mungkin ada permasalahan terkait dengan dampak yang begitu luas terkait dengan adanya judi online, gitu ya. Ya itulah yang kemudian disikapi. Maka pemerintah provinsi memfasilitasi, maksudnya nanti pemerintah provinsi melalui perda tentang fasilitasi judi online itu memfasilitasi dampaknya. Jadi bukan ke penanganannya, dampak dari akibat judi online dan seterusnya. Kira gitu. Oke, baik Pak Rusdianto. Kembali ke Pak Yordan. Pak Yordan, kalau dari Bapemperda sendiri, DPRD, itu bersama siapa saja sih Pak untuk bisa memaksimalkan adanya program peraturan daerah itu Pak, yang bersangkutan begitu? Ya tentu mitra kerja kita di pemerintah daerah adalah Biro Hukum. Ya, jadi antara Bapemperda dan Biro Hukum itu selalu ada koordinasi yang intensif ya, untuk bagaimana menyusun Propemperda tersebut, dan kemudian kami juga dampingi oleh tenaga ahli, ya biasa akademisi, ya, untuk kemudian memberikan masukan dan saran. Ya, nah kemudian biasanya dalam rapat itu kami juga mengundang teman-teman dari komisi-komisi, ya. Dari komisi kami ada komisi A, B, C, D, E untuk memberikan masukan juga dan tanggapan terhadap, ini ada usulan dari komisi A, misalnya dari komisi A, kemudian dari Biro Hukum, kemudian itu ada usulan, maka kita bicarakan, ya. Karena bisa jadi kemudian ada perda-perda yang sama-sama diusulkan, ya. Atau kemudian ada perda yang sepertinya tidak perlu diusulkan karena sudah ada yang mengatur atau tumpang tindih dengan perda yang lain. Nah itu kita bicarakan juga, ya jadi supaya semakin banyak pihak yang terlibat, maka itu semakin baik. Berarti perencanaan itu semakin matang. Dari kacamata yang banyak dan juga akhirnya optimal lah sebuah tadi draft atau usulan yang akan diberikan begitu nggih Pak? Iya. Jadi misalnya tadi disampaikan ada perda-perda yang dari tahun lalu sudah pernah diusulkan masuk dalam Propemperda, itu ketika tidak selesai bisa diusulkan lagi. Ya, tapi kalau sudah 3 tahun berturut-turut tidak selesai-selesai, maka itu harus di-drop. Ya, tentu pengedropan ini kadang-kadang kayak kemarin yang terjadi, ini kemudian dari teman-teman di komisi, oh ini padahal masih urgent untuk direalisasi, tapi terbentur aturan, ya maka dicari solusinya. Oke, kalau gitu perdanya kita perluas ya, kita perluas cakupannya, ya sehingga kemudian tetap bisa diusulkan kembali. Nah hal-hal seperti inilah yang penting terjadi ketika kita melibatkan banyak pihak. Jadi teman-teman komisi itu lebih cenderung melihat problem yang ada di masyarakat, ini harus segera ada perdanya, tapi kemudian dari Biro Hukum pemerintah mengingatkan, oh ini ada rambu-rambunya, kemudian dari akademisi memberikan solusi. Nah kira-kira seperti itu gambaran yang terjadi dalam rapat koordinasi, sehingga kemudian Propemperda itu matang dan sehingga nanti betul-betul bisa
terrealisasi semua. Baik Pak Yordan, ini menarik nih. Bu Sulis, kalau kita lihat kan akhirnya yang berkontribusi banyak adalah dari pemerintah, dari segi DPRD, Biro Hukum juga dan sebagainya. Nah, kenapa Biro Hukum menginisiasi adanya edukasi dan juga sosialisasi terkait program peraturan daerah ini ke masyarakat? Salah satunya kita yang sedang menayangkan ini, Bu. Kira-kira bagaimana? Ya, yang utama ya biar masyarakat tahu bahwa di lingkup eksekutif dan legislatif itu untuk tahun ini itu ada berapa perda yang rencananya akan disusun. Ya. Di samping itu yang selain sosialisasi kepada masyarakat juga ini dibutuhkan untuk laporan ke pemerintah pusat. Jadi bahwa perda ini wajib disosialisasikan. Nah, ini ada indeks penilaiannya, nggak cuma satu Pak, ada beberapa, ada di JDIH juga masuk di penilaian JDIH, di indeks reformasi hukum juga masuk. Ya, kalau ini tidak kita sosialisasikan kepada masyarakat, kita yang salah. Karena masyarakat tidak tahu. Dikira nanti Biro Hukum dan Bapemperda ini tidak ada kerjanya. Seperti itu. Berarti artinya ini bentuk sebagai integritas untuk bisa memberikan pelayanan masyarakat. Salah satunya juga ini memberikan sosialisasi dan juga transparansi apa saja program peraturan daerah yang akan dibahas. Begitu ya Bu Sulis ya. Baik, kalau dari Bu Sulis sendiri, melihat di tahun 2025 ini adakah beberapa tantangan-tantangan yang mungkin selama nantinya akan melaksanakan tugasnya dalam program peraturan daerah ini yang bisa di-sharekan ke masyarakat, Ibu? Tantangannya banyak. Apa saja Bu ini? Yang pertama ini impres tentang efisiensi ini Pak. Ya, menyesuaikan diri ya, beradaptasi dalam efisiensi baik. Betul, karena tahapan pembentukan perda itu panjang. Ya. Jadi ya dari Pak Rusdi nanti juga mungkin bisa nambahi Pak. Jadi ada kalau itu sudah masuk di tahapan pembahasan, harmonisasi, perencanaan, kemudian harmonisasi. Harmonisasi itu dengan Kementerian Kanwil, Kementerian Hukum, kemudian pembahasan masuk fasilitasi di Kemendagri. Nah, pembahasan dengan Dewan itu pun nggak hanya sekali rapat selesai. Ada berapa kali pembahasan, ada kunjungan kerja nanti dibahas lagi. Kalau ini nggak matching antara hasil kunker dengan permasalahan yang akan ditampilkan di perda ini, nah itu biasanya yang agak lama untuk bisa menemukan solusinya. Nah, situ perannya Pak tenaga ahli untuk bisa menemukan ini yang terbaik yang bisa dipakai yang seperti ini. Berarti Pak Rusdianto punya tugasnya memboosting cepat gitu ya nantinya bagaimana. Baik. Bu Sulis, Pak Yordan, Pak Rusdianto, kita izin untuk jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, masih bersama kami di Bincang Hukum. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. TVRI Jawa Timur berkomitmen untuk terus memberikan konten-konten yang bisa dinikmati oleh seluruh generasi.
siaran secara multiplatform untuk menjawab kebutuhan dan keinginan pemirsa akan informasi dan hiburan yang mendidik. Dapat diakses secara global di mana saja. Di mana saja. Di mana saja. Dan kapan saja. Peragaan cuaca ini berdasarkan data yang kami terima dari BMKG Stasiun Mas, Suradang, sudah sampai. Sidoarjo. Berlaku besok mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mas, itu udah sampai. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Hukum dan masih membahas terkait program pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Dan bersama dengan 3 narasumber kami, Bu Sulistianingsih SHMH selaku perancang perundang-undangan ahli media Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Yordan M. Batarago STMSI, Ketua Bapepperda DPRD Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Dr. Rusdianto Sesung SHMH selaku tenaga ahli Bapepperda DPRD Provinsi Jawa Timur. Tadi sudah kita bahas kurang lebih di awal segmen 1 tentang awalan-awalan program pembentukan daerah, lalu juga bagaimana proses-proses tahapannya dan siapa saja yang berlaku di sana. Yang tujuannya adalah sebenarnya untuk masyarakat, betul begitu ya nanti untuk peraturan daerahnya. Dan ada pun mungkin yang akan kita lanjutkan di segmen 2 ini adalah mulai mempertajam lagi nih ya. Kira-kira dalam program pembentukan peraturan daerah ini apa saja yang perlu diketahui oleh masyarakat. Saya kembali ke Bu Sulis dulu nih. Bu Sulis, selain dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, program pembentukan peraturan daerah itu juga kah diatur di dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Timur, Ibu? Iya, ada Pak. Kita punya perda tentang pembentukan produk hukum daerah nomor 13 tahun 2018 Pak ya. Kemudian diubah dengan perda nomor 3 tahun 2023. Ya, itu yang sebagai langkah dari perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oke. Jadi harus ada perdanya, makanya disusun, dibentuk. Jadi Pak. Oke, baik. Apakah gubernur itu juga bisa mengajukan, Bu, untuk perancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah kalau dari sisi gubernur sendiri? Bisa Pak. Kemarin sudah ada contohnya itu jadi yang pertama itu alasan yang kondisi KLB, kondisi luar biasa. Kondisi luar biasa. Kemudian konflik dan bencana. Nah, bencana alam ini contohnya kemarin waktu COVID itu. Nah, Pak Rusdi juga terlibat itu mendadak sekali. Kita kan nggak punya dasar hukum untuk penanganan COVID. Kemudian dilakukan perubahan perda Tramtibum. Jadi kita nggak bikin perda baru. Kalau bikin perda baru waktunya panjang. Betul. Nah, akhirnya ada perubahan perda. Itu kita masukkan hanya beberapa pasal saja untuk menjadi payung hukum dari kegiatan penanganan COVID di Jawa Timur. Itu berapa lama Bu untuk prosesnya dan apakah memang karena memang urgensi ya Bu ya, keadaan luar biasa itu apakah memang diperbolehkan seperti itu gitu? Diperbolehkan. Di Permendagrinya juga diatur seperti itu. Memang untuk kondisi mendesak dan luar biasa itu bisa. Oke. Pada saat itu apa menangani tentang COVID-19? 3 bulan nggak ya Pak Rusdi ya? 3 minggu. Oh 3 minggu malah, 3 minggu malah saya. Iya 3 minggu. Itu tentang apa Pak Rusdi kalau boleh sedikit flashback? Ya ini masukkan tentang COVID ini. Untuk penanganan COVID-19 Iya. Di tahun 2020. Harus ada payung hukumnya toh Pak? Karena sebelum-sebelumnya belum ada. Belum ada. Dan memang harus bergeraknya pemerintah harus ada itu tadi ya Bu. Dan itu dijadikan dasar oleh semua kabupaten kota. Betul. Untuk penanganan COVID di daerahnya masing-masing. Diterapkan di 38 kota kabupaten Iya. saat itu. Dan itu dimonitor terus sama Kemendagri. Iya. Provinsi mana yang sudah buat aturan hukum tentang penanganan COVID? Kabupaten kota mana? Dimonitor terus tiap minggu pergerakan jumlah peraturan yang sudah diundangkan untuk penanganan COVID waktu itu. Baik. Terus yang kedua itu juga bisa gubernur mengajukan itu untuk menindaklanjuti kerjasama daerah dengan pihak lain. Nah, terus yang ketiga juga untuk mengatasi kondisi luar biasa juga yang lain lagi
seperti itu. Kemudian juga ada urgensi yang sangat mendesak sehingga Bapemperda dengan Biro Hukum harus segera memastikan untuk membuat perda. Ini seperti kemarin yang perda DPR, ya itu ada batasan waktu 12 Januari 2025 harus sudah diundangkan. Iya, iya. Oke. Jadi harus bergerak cepat, Pak. Nah itu yang saya mau tanyakan Pak Yordan akhirnya. Dengan bergerak cepat seperti ini Pak, kalau dari Bapemperda sendiri, apakah sudah ada pembagian tim khusus yang nantinya akan menangani percepatan dalam program pembentukan daerah ini Pak? Ya sejauh ini sih, sejauh ini kami tidak ada tim khusus ya, karena Bapemperda itu isinya kan anggota-anggota DPRD dari semua komisi ya, sehingga kemudian koordinasi kami dengan komisi-komisi yang ada di DPRD juga cepat. Ya, jadi kalau itu perda terkait dengan bidangnya komisi A ya langsung teman-teman Bapemperda yang berasal dari komisi A itu yang kemudian kita minta untuk segera melakukan koordinasi ya. Kalau misalnya terkait dengan komisi C misalnya seperti kemarin ya kita berpesan dalam rapat Bapemperda itu supaya mereka juga melakukan tindakan proaktif lah supaya di komisinya itu bisa mengupayakan percepatan penyelesaian perda tersebut. Jadi sejauh ini kami tidak ada tim khusus ya terkait dengan hal itu. Oke. Kalau di iklim 2025 ini kan ada penyesuaian dengan mungkin kebijakan-kebijakan baru dari Presiden dan sebagainya Pak. Kalau dari Pak Yordan sendiri di Bapemperda sendiri ada tantangan khusus nggak sih Pak di 2025 ini yang mungkin bisa di-sharekan ke masyarakat juga nih? Ya sebetulnya tantangan kita ini karena di tahun sebelumnya itu tidak banyak perda yang bisa terselesaikan. Ya, maka tahun ini ada 21 perda yang tidak diselesaikan, yaitu 7 dari legislatif, inisiasi legislatif, kemudian 14 dari eksekutif ya. Nah, tantangannya ya dari 7 yang diinisiasi oleh legislatif itu sendiri, mungkin dari yang 2 itu relatif sudah jelas cantolan hukum dengan aturan di atasnya, tetapi beberapa lainnya itu masih belum jelas. Ya, kita melihat kebutuhan yang ada di masyarakat seperti yang tadi sempat disebut ya, misalnya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan pinjaman online dan judi online. Iya. Kami sudah kebetulan karena saya juga di Komisi A, kami sudah ke pusat ke Komdiji, ternyata di sana belum ada aturan yang bisa menjadi cantolan untuk perda tersebut. Ya, maka kemudian kami juga harus bersinergi dengan di pusat. Bagaimana supaya pusat segera menerbitkan, supaya ini bisa juga menjadi cantolan landasan hukum bagi kami untuk merealisasi perda itu. Ya, atau setidaknya jika kemudian di Kementerian itu tidak menerbitkan aturan, di DPR tidak menerbitkan aturan, kalau kami mengusulkan ini nanti juga tidak ditolak, ya karena semua perda yang kita hasilkan itu akan mendapat evaluasi dari Kemendagri, ya sehingga jangan sampai kemudian kita sudah capek-capek menyusun, hasilnya ketika dievaluasi tahu-tahu ditolak. Nah ini tantangan kita supaya perda-perda ini bisa lolos semuanya. Ada cukup banyak ya. Misalnya kalau di Komisi A itu tadi perda tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan pinjaman online dan judi online. Kemudian dari Komisi B itu ada perda terkait tata kelola pupuk bersubsidi. Nah ini pun sudah dapat tantangan karena sudah ditetapkan di Bapemperda, tahu-tahu ada aturan dari pemerintah pusat. Ya, sehingga ketika kita melihat kelihatannya perda ini nggak bisa direalisasi karena semuanya sudah diatur secara rinci oleh pemerintah pusat. Nah, hal seperti ini menjadi tantangan. Ya, lalu mau diapakan ini? Apakah mau dirubah atau mau diapakan? Nah, ini harus segera dipikirkan supaya jangan sampai kita kehilangan waktu ya. Kemudian dari Komisi A, B, Komisi D itu pelabuhan dan pelayaran, Komisi D itu
perlindungan perempuan dan anak, serta perda tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas. Iya. Nah, kemudian ada juga dan dari Bapak Perda sendiri mengusulkan terkait dengan pencabutan perda-perda lama yang sudah tidak relevan. Karena misalnya kayak pasar tradisional, itu kewenangannya turun ke kabupaten kota. Perfilman kewenangannya naik ke pusat. Nah, hal seperti ini kan berarti sudah tidak menjadi wilayah kewenangan provinsi. Nah, itu perlu kita cabut. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi tantangan buat kita. Kalau kita tidak mengawal dengan sungguh-sungguh, Ketinggalan. ya bisa-bisa 1 tahun ini sudah berlalu, perdanya belum selesai. Berarti dinamika peraturan-peraturan ini sangat kompleks ya Pak, kalau kita melihat ya. Mulai dari pusat penyesuaiannya, mulai daerah-daerah butuhnya apa juga, kita di tengah-tengah sebagai provinsi harus cerdik dan juga cerdas dalam melakukan percepatan itu sendiri. Baik Pak Yordan. Pak Rusdianto, kalau mendengarkan dari Pak Yordan itu kita seringnya adalah rely on pemerintah pusat dan lain sebagainya. Sebenarnya apakah peraturan daerah itu boleh dilaksanakan itu karena sesuai urgensi maupun kayak sementara begitu? Sesuai dengan kebutuhannya itu seperti apa Pak Rusdianto melihat itu? Memang peraturan daerah itu ada 4 materi muatannya, Mas Brian. Yang pertama itu adalah untuk melaksanakan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi. Oke. Jadi memang jika ada perintah, ya kita harus laksanakan. Yang kedua adalah untuk pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Jadi misalnya ada dokumen di RPJP, dokumen di RPJPD, untuk RPJPD, RPJMD yang untuk kita akselerasi pelaksanaannya, maka dibutuhkan payung hukum. Maka kita payung hukumnya harus bentuknya perda, maka kita harus buat perda. Nah, yang ketiga itu adalah untuk penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan. Nah, ini memang untuk perda-perda yang ketiga ini memang harus dicek kewenangan kita. Kewenangan kita yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu apa? Apakah itu menjadi kewenangan provinsi atau bukan? Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, misalnya kalau yang terkait dengan pasar tradisional, ternyata perizinan dan lain sebagainya di Undang-Undang 23 maupun perundang-undangan sektoralnya itu kewenangan kabupaten kota. Ya kita nggak bisa ngatur. Perfilman juga misalnya ternyata itu menjadi sektor ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bukan kewenangan pemerintah provinsi. Tapi misalnya untuk penyelenggaraan pendidikan menengah, misal contoh nih, itu kan kewenangan pemerintah provinsi. Dan itu menjadi perda dalam skala otonomi. Nah, yang terakhir itu adalah dalam rangka melaksanakan aspirasi masyarakat. Nah, untuk melaksanakan aspirasi masyarakat ini, memang kita tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Itu yang menjadi kendala kita. Atau ketika kita beberapa kali kita pernah mengundangkan atau pernah membahas perda yang memang itu adalah aspirasi masyarakat, tidak ada cantolan hukumnya di perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya dulu di 2013 kita membuat perda tentang peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu. Itu murni adalah inisiatifnya DPRD. Murni inisiatif DPRD. Dan tidak ada perundang-undangan yang lebih tinggi tentang itu. Karena memang ini masih ada kaitannya dengan urusan pertanian, yang itu masih ada kaitannya dengan kewenangan daerah, ya sudah kita bisa buat, kita bisa laksanakan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan luar biasa karena kalau kita lihat kan Indonesia punya perbedaan masing-masing. Apabila nanti pemerintah pusat mengatakan masih si A, tapi kebutuhan kayak di sini, contoh gender, misalnya tentang gender, tentang pertanian kan beda iklim gitu ya. Upaya yang bisa dilakukan untuk mungkin agar menciptakan peraturan daerah yang disetujui oleh pemerintah pusat seperti apa nanti? Yang paling kami jaga itu adalah kewenangan. Itu dulu. Jadi kami ketika membantu penyusunan Propemperda itu yang paling kami jaga itu ada nggak kewenangan kita di situ. Misalnya jadi contoh adalah perda tentang fasilitasi pencegahan dampak pinjaman dan judi online, pinjaman online, judi online. Kita akan masuk dari sisi mana aspek kewenangan kita. Beda halnya dengan fasilitasi pencegahan peredaran gerak narkotika dan prekursor narkotika, P4GN. Itu satu ada Permendagrinya, Permendagri 12 2019. Yang kedua, kita masih punya pintu masuk untuk kewenangan kita, misalnya kita berwenang untuk mencegahnya di lingkungan pendidikan. Kita berwenang untuk mencegahnya di lingkungan kesehatan, fasilitas kesehatan, di lingkungan keluarga dan lain sebagainya. Jadi yang paling kita jaga itu adalah kewenangan. Kalau kewenangan kita sudah
sesuai dengan kewenangannya provinsi, insya Allah di Kementerian Dalam Negeri itu akan lolos lah kira-kira. Ya, Pelayanan publik gitu ya. Iya, termasuk pelayanan publik juga misalnya. Itu jadi yang paling kita jaga di Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur itu ketika kita menyusun perda, yang paling pertama kali adalah kita akan tanyakan kewenangannya provinsi ngatur ini di mana. Sejauh apa? Ya, sejauh apa, dasar hukum kewenangannya apa, batasan wewenangnya mana. Baru kita nanti akan masuk ke proses tahapan berikutnya. Karena kalau tidak, pasti ditolak oleh Kemendagri. Iya. Seperti itu. Jadi harus ada landasan-landasan yang akhirnya Kemendagri juga memahami dan juga akhirnya meloloskan begitu ya. Iya, yang penting kita berwenang dan itu menjadi wewenang kita. Kan wewenang berarti kan harus ada dasar hukumnya. Iya, betul. Ada batasan wewenangnya. Seperti itu. Baik Ya. Pak Rusdianto. Pak Yordan, dengan beberapa daftar yang sudah ada, yang diprioritaskan itu biasanya yang seperti apa sih Pak? Yang nantinya akan dibahas lebih sangat detail, bahkan lebih apa ya, nanti akan jadi utama begitu. Ya, jadi Propemperda itu ada yang inisiasi dari DPRD, ada yang inisiasi dari pemerintah provinsi. Betul. Dan itu sudah diatur akan dibahas pada masa sidang keberapa. Ya, jadi kita tidak bicara mana duluan, tapi memang sudah diatur ini masa sidang. Yang pertama biasanya kan setahun kan ada 3 kali masa sidang ya. Jadi masa sidang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah itu sudah tersusun juga di Propemperda. Selain itu juga ada perda-perda sebetulnya yang wajib dari tahun ke tahun pasti kita lakukan ya. Kayak misalnya perubahan APBD tahun 2025. Kemudian untuk APBD tahun 2026. Sebelumnya ada lagi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Terus ada juga satu ini yang sekarang juga sudah mulai berjalan, spesifik 5 tahun sekali, yaitu perda tentang RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Untuk selama 5 tahun ke depan menjadi landasan bagi kita semua bagaimana pembangunan di Jawa Timur ini akan dijalankan. Nah itu sudah harus kita bahas sekarang. Ya. Jadi sekarang pun sudah disampaikan. Selain itu juga ada, tahun ini ada 5 misalnya terkait dengan perubahan bentuk hukum dari BUMD, ya. Nah itu urgent, karena urgent maka dia masuk dalam pembahasan yang pertama ya, masa sidang pertama tahun ini. Nah, terus yang lain yang agak menyusul misalnya ada perda tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, ya. Kemudian pengaruh utamaan gender, terus tata kelola bahan pupuk organik, ya, serta yang disabilitas itu yang inisiasi dari DPRD ya. Ada 4 yang dari provinsi, jadi masalah hutan, masalah pengaruh utama gender, terus masalah pupuk organik, kemudian ada satu lagi yang perubahan, ada 3 beberapa perubahan. Oh, baik. Berarti di dalam rapat itu sudah ada plot-plot terlebih dahulu sudah ya? Ada plot. Ini dibahas kapan, dibahas kapan. Ya, jadi kita di Bapemperda mengawal. Ya, kalau kita lihat ini harusnya dibahas di masa sidang pertama, kok belum ada usulan. Ya, maka kita undang komisi yang terkait, kita undang Biro Hukum. Ya, ini kok belum ada usulan pembahasan di DPRD, ya. Karena kan tiap akhir bulan itu selalu ada rapat badan musyawarah untuk merencanakan persidangan pada bulan berikutnya. Nah itu sudah kelihatan, sudah ada nggak pembahasan tentang perda-perda tersebut. Ya kalau belum, maka kami undang untuk kita komunikasikan ini gimana nih. Jadi Bapemperda itu menjadi, kalau dalam bahasa saya pengawal. Mengawal supaya semua Propemperda itu bisa terrealisasi. Baik. Terima kasih Pak Yordan, Bu Sulis, Pak Rusdianto. Izin kami jeda terlebih dahulu, dan pemirsa jangan kemana-mana, masih bersama kami di Bincang Hukum. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat.
Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Banyak cara untuk peduli terhadap sesama. Pemirsa TVRI, yuk cegah stunting. Pencegahan stunting dapat dilakukan sejak dalam kandungan hingga anak usia 1000 hari pertama. Pastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup. Berikan ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan pertama. Mulailah empasi tepat waktu. Dengan gizi yang cukup, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Pastikan anak-anak mendapatkan vaksinasi sesuai jadwal. Pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala. Berikan cinta, perhatian, dan stimulasi kepada anak. Yuk, kita bersama-sama cegah stunting agar anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Selamat datang di TVRI Trends. Pusat hiburan dan informasi. Streaming langsung acara TVRI favorit Anda. Akses video on demand, tonton kapan saja dan di mana saja. Download sekarang gratis hanya di App Store dan Google Play. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Hukum, masih membahas terkait program pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025, dan masih bersama dengan 3 narasumber kami, Ibu Sulistianingsih SHMH selaku perancang perundang-undangan ahli media Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, lalu bersama juga Bapak Yordan M. Bataragoa STMSI selaku Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Dr. Rusdianto Sesung SHMH selaku tenaga ahli Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih narasumber kami yang masih setia bersama kami di segmen ketiga ini untuk lebih membahas lebih detail dan juga mungkin implikasi kepada masyarakat terkait program pembentukan peraturan daerah ini. Mungkin saya ke Bu Sulis terlebih dahulu di pertanyaan segmen 3 ini, yaitu tentang ini Bu, flashback di tahun 2024 pada saat itu. Mungkin Bu Sulis masih ingat berapa banyak program peraturan daerah yang diusulkan dan untuk implikasi dan realisasinya berapa Bu akhirnya Bu? Ada 24 yang diusulkan, tapi realisasinya hanya 7. Baik. Jadi kecil prosentasenya, sampai 30% ya. Tahun pemilu soalnya. Iya, jadi kemarin sudah masa transisi mendekati pilkada kemarin Pak. Ya. Betul. Jadi pada saat itu di mana pesta demokrasi dan juga mungkin ya kita lagi sibuknya semua dari pemilu ya Bu ya, itu bisa berpengaruh ya terhadap sebuah program pembentukan peraturan daerah. Jadwalnya bentrok. Baik. Kalau di tahun ini Bu, nanti ke depan melihat yang sudah diajukan berapa Bu dari? Untuk tahun 2025 ini 21. 21. Ya, 7 dari legislatif, yang dari eksekutif 14. 14. Nah, kira-kira untuk nantinya ke depan ini apa saja strategi-strategi yang akan untuk bisa dilangsungkan dari Biro Hukum sendiri Bu? Ya, ini kalau dari awal tahun kemarin sudah bagus Pak. Jadi sudah ada satu yang jadi ini yang tentang
Bank Perekonomian Rakyat ini. Jadi sebelumnya kan BPR Bank Perkreditan Rakyat, sekarang berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Itu sudah jadi karena juga dikejar batas waktu tadi 12 Januari harus sudah diundangkan. Kemudian yang sudah berproses juga ini yang Perda RPJMD yang disampaikan Pak Yordan tadi. Ini sudah masuk tahap-tahap penting juga. Yang berikutnya ini ada 4 perda tentang perubahan bentuk hukum BUMD. Ada Perseroda JGU, PJU, Jamkrida, dan PWU. Ini sudah berproses. Mudah-mudahan ini nanti bisa segera terrealisasi. Selanjutnya yang 3 wajib tadi yang disampaikan, pertanggungjawaban APBD 2024, kemudian perubahan APBD 2025 dan APBD 2026. Wajib ini yang 3 ini harus ada. Nah, kalau melihat yang sekarang sudah berjalan ini, dengan ini ya kita optimis lah di tahun ini bisa lebih bagus dari tahun kemarin. Tadi Pak Yordan malah berharap 100% bisa jadi semua. Karena fokusnya sudah berbeda daripada tahun lalu mungkin ya Bu ya. Jadi prioritas bisa dilaksanakan juga. Pak Yordan, kalau dari legislatif tadi boleh diulangi apa saja Pak, dan kenapa yang diajukan adalah poin-poin yang seperti tadi Pak Yordan jelaskan? Ya, jadi ini sekaligus juga kami berharap dengan adanya transparansi ini ya kita sampaikan ke masyarakat, lalu juga muncul partisipasi, mungkin masukan-masukan dan lain sebagainya. Jadi kalau yang dari Komisi A itu yang membidangi hukum dan pemerintahan itu ada peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan pinjol, ya karena pinjol itu sebetulnya legal tapi sering disalahgunakan. Dan judol, kalau judol ini jelas ilegal, ya. Nah memang kami nanti di Perda itu kita berfokus pada apa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Misalnya fasilitasi pencegahan di SMA SMK, ya melalui BUMD ya, atau fasilitas publik milik pemerintah provinsi supaya tidak bertentangan dengan kewenangan pemerintah provinsi. Kemudian di Komisi B itu ada tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Nah ini yang kemudian mungkin akan berubah karena memang kita rencananya bulan depan kita akan ada perubahan Propemperda. Ya, kenapa kemungkinan berubah? Karena yaitu tadi kemudian ada aturan baru yang muncul di awal tahun ini yang menyebabkan kewenangan dalam tata kelola pupuk ini menjadi tidak ada lagi di provinsi. Termasuk juga ada usulan dari pemerintah provinsi tentang tata kelola bahan pupuk organik, mungkin juga akan dirubah dalam perubahan Propemperda bulan depan. Ya, kemudian dari Komisi D ada terkait dengan pelabuhan dan pelayaran. Nah itu juga mungkin akan ada perluasan ya, karena kita juga ingin mengcover terkait masalah Transjatim ya. Jadi tidak hanya masalah perhubungan laut saja, tidak juga masalah pelabuhan saja, tapi juga transportasi darat. Ya, termasuk juga masalah kita kan punya bandar udara, lapangan terbang Abdurrahman Saleh, itu yang pengelolaannya masih dilakukan oleh pemerintah provinsi. Jadi masih kita masih punya perda terkait itu. Nah, apakah kemudian perda itu akan dicabut, dijadikan satu dalam raperda transportasi ini? Nah, ini mungkin di bulan depan kita sudah harus tetapkan dalam perubahan Propemperda. Kemudian tadi Komisi D yang masalah pembangunan, dan Komisi E terkait dengan Kesra itu ada 2, yaitu perlindungan perempuan dan anak serta perda terkait perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas. Ini juga sudah berjalan, kita dorong terus supaya segera disiapkan karena ini sudah diusulkan sejak tahun sebelumnya. Ya, itu tahun sebelumnya sudah diusulkan, terus tahun ini dilanjutkan sehingga kita harap betul-betul bisa terrealisasi. Itu terkait dengan perda-perda yang diusulkan oleh legislatif. Kalau yang diusulkan oleh eksekutif, dalam perkembangannya ada 6 perda terkait BUMD, ya 1 sudah selesai, 4 sekarang sudah berproses, 1 lagi menyusul. Ya, jadi kalau kita lihat perkembangannya kan dari 6 perda tentang BUMD ini kan sudah sebagian besar sudah berproses.
Kemudian perda yang wajib tadi, yang pertanggungjawaban 2024 itu juga sudah dipansuskan. Ya, kalau nanti perubahan APBD pasti nanti mungkin bulan Agustus, Juli. Kemudian penyusunan APBD biasanya 10 November sudah ditetapkan. Nah, tinggal 4 lagi. 4 raperda usulan dari eksekutif, yaitu terkait dengan pemberdayaan masyarakat hutan, masyarakat sekitar hutan, kemudian pengaruh utamaan gender, penanggulangan bencana, dan tata kelola pupuk organik. Ya. Nah, ini juga mungkin yang pupuk tadi mungkin juga akan ada penggantian atau penarikan karena sudah ditarik ke pusat. Ya. Dari Bapemda sendiri juga ada 2 perda, yaitu perda tentang pencabutan perda-perda yang tadi sudah tidak berlaku lagi, tidak menjadi kewenangan provinsi seperti perfilman dan pasar tradisional. Kemudian satu lagi tentang hak keuangan, administrasi dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Jadi kalau melihat peta raperda-raperda yang akan diusulkan pada tahun ini, kami terus terang sangat optimis karena semuanya sudah mulai berproses dan terus kita pantau gitu. Ya, lebih kurang seperti itu. Dan tentu kami berharap dengan kami menyampaikan judul-judul raperda ini sudah bisa muncul partisipasi masyarakat. Mungkin ada usulan-usulan, ya, karena terus terang salah satu yang menjadi poin khusus dari Mahkamah Konstitusi itu adalah meaningful participation, ya. Jadi bagaimana ada juga partisipasi masyarakat yang berarti, ya, sehingga perda ini kan kita susun untuk kepentingan masyarakat. Maka masyarakat juga harus tahu apa yang sedang kita susun dan nantinya ketika ini sudah tersusun, sudah terrealisasi, masyarakat juga harus pantau juga apakah perda ini efektif atau tidak untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan demikian kita sebagai legislatif ini juga bisa dirasakan dampaknya sungguh-sungguh oleh masyarakat. Oke, baik Pak Yordan, terima kasih. Pak Rusdianto, ini menarik. Kalau memang masyarakat akhirnya diajak untuk bisa berpartisipasi, mungkin cara-cara supaya masyarakat bisa tetap aktif dalam mengikuti program pembentukan daerah, menjadi apa ya istilahnya memahami dan sebagainya. Kira-kira apa kiat-kiat yang harus dilakukan kita semua untuk bisa masyarakat itu aktif? Dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat itu bisa dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama melalui kegiatan sosialisasi, kegiatan FGD, seminar, lokakarya, termasuk juga kunjungan kerja DPRD, gitu ya. Itu bentuk-bentuk atau metode kegiatan yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, cuma memang seperti yang disampaikan oleh Bu Sulis tadi, kita ini ada Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Nah, ini mungkin berdampaknya di sisinya Bu Sulis dan kawan-kawan nih, gitu. Kan kemudian diterjemahkan di dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk membatasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi, seremonial gitu ya, termasuk FGD begitu. Tetapi itu tidak menghalangi partisipasi berarti dari masyarakat untuk menyampaikan masukan, saran melalui misalnya menyampaikan surat secara tertulis kepada DPRD, menyampaikan usulan secara lisan pada saat DPRD, anggota DPRD melakukan reses, kunjungan kerja, dan lain sebagainya. Termasuk mungkin juga mengirim email gitu ya, surat elektronik, bahwa ini yang perlu diatur, seperti ini materi muatan dari suatu rancangan perda yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat. Itu kira-kira. Oke. Dengan adanya seperti itu, Mas, kalau Mas Rusdianto sendiri melihat di tahun 2025 ini dengan kondisi yang saat ini kita lakukan, 100% apakah memungkinkan? Ya, kita optimis. Tapi memang dalam perjalanan kita selama 10 tahun terakhir belum pernah. Angka tertinggi kita itu 70%. Angka tertinggi kita 70% 10 tahun terakhir ya, 70% dari total rancangan perda yang ada di dalam prolegda atau propemperda. Dulu namanya prolegda. Nah, tahun lalu kenapa kita hanya 33 sekian persen? Karena memang tahun lalu ada tahun politik. Jadi Februari kita menghadapi pemilu dan pilpres. Kemudian
di bulan November kita menghadapi pilkada, tetapi jauh sebelum itu kan persiapan Pak Ketua misalnya Pak Yordan itu sudah jauh hari sebelum itu. Setelah terpilih kemudian harus jadi tim suksesnya kepala daerah. Itu yang kemudian menghambat karena ada bentrokan waktu. Jadi itu kenapa kemudian terrealisasi hanya sekitar 33% sekian. Iya, baik. Terakhir ke Bu Sulis. Bu Sulis, mungkin di dalam closing statement ini Bu Sulis mau menyampaikan terkait himbauan kepada masyarakat atau mungkin pesan kepada masyarakat terkait adanya program peraturan daerah ini. Monggo kami persilakan Bu Sulis. Ya, terima kasih. Ya, kami berharap ada masukan, saran dan juga titipan pesan supaya dalam pembentukan produk hukum daerah di tahun ini hasilnya bisa lebih bagus. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dari daftar raperda yang akan disusun ini bisa diakomodasikan seperti itu. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Di tengah berbagai macam keterbatasan kita harus terus bergerak, terutama mungkin masyarakat dan juga dari legislatif mau juga eksekutif bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik begitu. Matur nuwun untuk Bu Sulis, Pak Yordan dan juga Pak Rusdianto atas berbagai macam insight-nya. Salah satu bentuk edukasi dan juga sosialisasi terkait program peraturan daerah tahun 2020 ini mudah-mudahan juga berkenan di hati Anda pemirsa dan menambah wawasan kita semua. Dan itu tadi perbincangan kita di Bincang Hukum. Terima kasih atas kebersamaannya. Saksikan terus Bincang Hukum. Sampai jumpa di lain waktu dan selamat sore.